Nah, itu dengan Heeh. IKT. Nah, IKT ini hanya ada dua satker. Pertama itu adalah Mm-mm. perguruan tinggi, yang kedua Ya, adalah madrasah. Karena di dua lembaga ini tuh ada akreditasi. ya. Setiap akreditasi pasti kan diminta terkait dengan kekhasannya apa gitu kan. Kekhasannya apa, distingsinya apa, keunggulannya apa, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, itu terkait dengan tadi ya, misalnya rumusan IKT-nya itu kan. Misalnya Mbak Mm-mm, mm-mm, IKT mm-mm. menanya kan, harusnya given aja dari pusat itu kan. Apakah semua madrasah juga menyelenggarakan? Saya jawab ya semuanya gitu loh. Bagi Kanwil yang sudah koordinasi dengan kami dorong ke sana semuanya Mbak. Hmm. Jadi kenapa ada siswa yang kita dorong untuk tadi menyelesaikan hafalan itu kan, tahfidz tadi. Mm-mm, mm-mm. Karena goalnya itu di perguruan tinggi, di PTKIN, UIN Malang Hmm. misalnya, itu ada namanya program beasiswa tahfidz. Jadi kalau selama ini yang dibanggakan oleh MAN itu Mm-mm, lulusannya yang masuk dalam perguruan mm-mm, tinggi, itu mungkin sangat ringan, Mbak ya. Karena mm-mm. mayoritas lulusan dari MAN itu kan daya saingnya juga cukup tinggi gitu kan. Artinya kalau hanya bisa masuk di perguruan tinggi negeri itu ya tidak sulit itu kan. Tapi Mm-mm. harapan kami tidak hanya bisa masuk saja, tetapi juga bisa mendapat rewardnya. Nah, reward Oh. di sini adalah beasiswa. Hmm. Nah, yang tersedia di perguruan tinggi itu ada dua sebenarnya. Beasiswa tahfidz dan beasiswa untuk yang mahir kitab kuning atau mengikuti pembelajaran kitab kuning. Hmm. Nah, di dua apa namanya kekhasan tadi, ini yang paling realistis yang bisa diimplementasikan ke madrasah itu hanya tahfidz. Oh Karena ya. untuk bisa membaca kitab kuning kan banyak prosesnya. Di situ ada Mm-mm, nahwu, sorof, harus ada mm-mm, kosakata bahasa Arab dan sebagainya. mm-mm, Jadi mm-mm. kalau untuk anak mana man secara umum itu kan, itu agak kesulitan. Tetapi kalau tahfidz ini Hmm. bisa diimplementasikan. Jadi nanti bisa mengadopsi metode penghafalan itu dari pesantren-pesantren terkait. Gitu. Kan banyak sekali mbak metodenya tuh. Ya. Apakah Mm-mm. nanti per kelas itu bareng-bareng sehingga lulus kelas 3 itu ya mampu untuk menyelesaikan hafalan. Bukan hafiz ya Mbak ya. Kalau hafiz, tahfiz itu dia Mm-mm, mampu dites secara keseluruhan. Misalnya dia tahfiz 5 juz. mm-mm, Dari juz 1 sampai juz 5 dia mm-mm. mampu membaca secara goib itu kan, secara hafalan itu bisa. Hmm. Tetapi kalau menyelesaikan itu hanya selesai setoran saja gitu kan. Ini yang pertama terkait dengan IKT Bukan tahfiz tadi. hafalan berarti ya, bukan murojaah misalnya hafidz, maksudnya 5 juz gitu bukan ya? Kalau itu kan tergantung tergantung ini sih Mbak, apa namanya, kemampuan siswa sendiri ya. Dan Oh, itu kan kalau hanya di apa namanya, diwajibkan di sekolah kalau tidak diikuti di rumah itu juga nggak ya, akan berhasil juga gitu. Jadi tergantung komitmen ya, siswanya dan lingkungan sekolahnya dalam membentuk misalnya kebiasaan siswa, kemudian praktik baik lingkungan yang ya, apa namanya mendukung tadi program tahfidz tadi dan ya. sebagainya. Itu yang pertama. Jadi Mm-mm. nomenklaturnya bukan apa hafal, tetapi menyelesaikan hafalan. Ini Mm. berbeda. Kalau menyelesaikan ya bareng-bareng. Bisa jadi nanti kemampuan siswa itu variatif karena tidak semua input di MAN ini berasal dari madrasah Islamiyah atau pesantren. Baik, Hmm. apa Ya, macam-macam itu ya dari umum ya, itu. ya. Ini Enggak, yang pertama. Yang ya, ya. kedua terkait Mm-mm. dengan keterangan IKT yang lainnya. Ya. Mungkin nanti Mbak Ika bisa melihat per Dirjen Pendis terkait dengan Manpus Keterampilan. Di situ banyak sekali, Mbak, alternatif keterampilan yang bisa diambil untuk madrasah. Contoh ada otomotif, ada tata boga, ada multimedia, ada macam-macam. Banyak sekali, kurang lebih ada 90-an tuh, Mbak, alternatif yang ditawarkan oleh Ditjen Pendis. Nah, sampai hari ini program ini sebenarnya tahun 2023 ya sebenarnya, udah lama juga. Tapi sampai hari ini tuh belum terlihat itu. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan dari Ditjen Pendis ke madrasah ini apa gitu kan. Keberhasilan madrasah mana saja yang mampu untuk melaksanakan program keterampilan ini belum terlihat. Karena tadi sifatnya tidak mengikat, hanya himbauan saja. Misalnya madrasah ini kamu ini ya, nggak seperti itu. Jadi nggak ada ikatan secara regulasi, secara kelembagaan atau apa namanya dari sisi program pembelajaran terkait dengan pelaksanaan keterampilan tadi gitu kan.
Nah, maka kita dorong dalam Ringstra ini gitu kan. Nah, ini kemarin kan waktu Zoom yang dengan Jatim, saya Mm-mm. tawarkan itu kan. Silakan madrasah masing-masing untuk menentukan keterampilan apa saja yang mau diambil. Tidak harus dua, tiga, satu saja. Yang penting mendukung kebijakan dari Ditjen Pendis gitu kan. Nah, ini nanti tergantung dari komitmen Kanwil dan Kankemenaknya. Apa saja, apakah semua madrasah akan didorong ke sana, atau hanya di beberapa madrasah saja. Kami persilahkan, Mbak. Yang penting ketika nanti ada evaluasi, ada kontribusi dari madrasah di lingkungan Jawa Timur itu. Oh, ini sudah ada misalnya dari 100 madrasah negeri swasta, ini yang sudah berkontribusi di keterampilan itu hanya 10, nggak masalah gitu. Kalau memang semuanya bisa ya, itu jauh lebih baik lagi. Apalagi untuk MAN, Mbak ya. MAN ini tidak semua outputnya, lulusannya itu Mm-mm. mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Banyak juga langsung bekerja itu kan. Nah, ketika bekerja ini, apa kontribusi atau intervensi dari madrasah terkait dengan kemampuan plus alumni madrasah. Jadi kalau misalnya kalau bekerja mayoritas di situ lingkungan situ ya itu terkait dengan otomotif atau industri atau apa UMKM ya didorong ke sana gitu. Kira-kira gimana caranya agar siswa tadi yang ada potensi tidak melanjutkan tadi itu bisa mudah diterima untuk bekerja. Nah ini tergantung sekolahnya. Nah ini yang kedua Mbak terkait dengan implementasi IKT tadi. Kami juga dari Biro Perencanaan tidak mengharuskan running atau pelaksanaan ini di awal tahun 2025. Silakan aja misalnya kalau memang itu siapnya tuh tahun 2028, itu nggak masalah juga. Artinya di 2 tahun awal ini sebagai masa persiapan. Dari sisi pengadaan gurunya, pembentukan kelasnya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Kami persilakan ke semua madrasah. Ini terkait dengan IKT, Mbak ya. Jadi memang nanti ada potensi variatif terhadap nomenklatur indikator IKT. Dan ini sudah kita koordinasikan dengan Biro Ortal, Mbak. Terkait dengan Pak Joko itu, terkait dengan Mm-mm. SIPKA. Mm-mm. SIPKA tuh masih bisa, masih ada potensi untuk menambahkan IKT. Dan itu Ya, kemarin, dan SIPKA tuh seharusnya bukan Renstra ngikutin SIPKA, tetapi SIPKA mengikuti dokumen Renstra. Renstra. Iya, Nah, betul. itu yang benar. Artinya kalau memang nanti tidak ada dan saat ini sudah mungkin sudah diupayakan Pak Joko ya untuk perbaikan-perbaikan tool-nya itu untuk mengakomodir IKT tadi. Hanya saja untuk membatasi dan memudahkan evaluasi dan pengendalian untuk satker bawahnya, maka dibatasi sampai tanggal 30 Desember, Pak. Terakhir menginput di SIPKA, baik indikator given dari kementerian maupun IKT tadi. Yang kedua, Mbak, berikutnya, Mbak. Sebenarnya IKT ini kita akan masukkan dalam dokumen Resra Kementerian sebenarnya, baik di madrasah maupun di perguruan tinggi. Namun arahan dari Bappenas itu menghendaki gini, kalau memang itu indikator satker ya satker aja gitu kan. Kementerian hanya mengakomodir kinerja kementerian secara besarannya aja, mayornya aja gitu, Pak. Jadi untuk spesifikasi itu nanti dituangkan dalam registra masing-masing satker itu akan Bappenas sehingga registra Hmm. kementerian tahun ini, periode tahun ini agak berbeda dengan tahun yang lama gitu. Tahun lama kan kita mengakomodir tuh, Mbak. Hmm. Misalnya indikator-indikator yang memang itu dituangkan dalam registra satuan kerja atau perguruan tinggi. Jadi untuk tahun Hmm. ini tuh agak ketat kemarin tuh, agak Hmm. alot juga pembahasannya. Namun ini sah dilaksanakan. Kemudian nanti misalnya ketika ada tanyaan dari apa namanya evaluator misalnya IJEK, kenapa ada IKT baru gitu kan? Iya, Padahal di register kementerian tidak ada indikator iya. ini Mm-mm. bagaimana cara Mm-mm. menjawabnya? Mm-mm. Yang pertama itu tertuang dalam dokumen pedoman registra di 1361 itu ada. Bahkan di 1100 pun sudah ada juga. Yang kedua itu tertuang dalam surat perizinan Menteri Bappenas bahwa satuan kerja yang membutuhkan atau apa namanya membutuhkan indikator sebagai implementasi kekhasan dalam orientasi misalnya apa namanya akreditasi misalnya maka diperbolehkan untuk merumuskan IKT baru. Nah ini sangat kuat sekali untuk payung hukumnya ketika nanti sewaktu-waktu software-nya kan ditanyakan oleh evaluator. Ini Mbak yang IKT Ya. ya, saya kira ini nanti Mas, kita diskusi, saya saya tanggapin diskusikan. dulu boleh, Mas, yang IKT ini.
Boleh boleh, Mbak. Iya, jadi tadi yang pertama katanya rumusan IKT itu udah given dari pusat, itu kita ngelihatnya di mana? Maksudnya, eee, terus terang kalau saya belum pernah lihat ya, kecuali kemarin Mas Nanang jelaskan secara jelas gitu ada IKT tambahan itu saya baru tahu. Terus yang kedua, kaitannya tadi per Dirjen Pendis yang terkait dengan keterampilan, ini kan masing-masing madrasah memang ada ditetapkan Mas, jadi kayak di Bantul, itu memang ada madrasah vokasi gitu loh. Jadi memang dia fokus menyiapkan lulusannya itu siap kerja. Jadi memang karena Hmm. tipologi di sana siswanya itu ini banyak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, sedangkan kan kalau misalnya kayak di contoh ya, kayak di Kota Malang, itu kan hanya kelas bahasa sama, eee, yang biasa ini loh, apa namanya, ya yang IPA, IPS gitu loh, Mas. Jadi nggak ada vokasi istilahnya, nggak ada vokasi atau keterampilan itu gimana? Apa harus tetap mengambil IKT yang tadi keterampilan itu? Iya, Mbak. Saya akan ini. Jadi memang di Perdirjen Pendis itu sudah menetapkan beberapa madrasah yang Mhm, dianggap mampu untuk melaksanakan keterampilan tadi. mhm, Nah, ini kan mhm, regulasi internal, Mbak ya. mhm, Jadi kalau nanti ada di Restra, maka regulasi tadi itu mengikuti sebenarnya. Harus ada perubahan. Nah, ini kan sebenarnya praktik baik ya, yang ada di Bantul misalnya itu kan. Ada mhm, namanya madrasah vokasi. Madrasah vokasi cuma ada 3 Mas sebenarnya di Indonesia itu. mmm, Pertama di ND, Man ND, kemudian di mhm, Gorontalo, satunya di Jakarta swasta. Di Bantul tuh hanya namanya madrasah plus keterampilan. mhm, Dan itu pun saya kira di Jawa Timur juga ada sebaran Man plus keterampilan itu juga ada. Tapi saya nggak tahu lokasinya mhm, di mana saja. Saya kira juga di Kota Malang pun juga ada gitu kan. Nah, karena ini praktik baik dan semangatnya kan sebenarnya Pak Menteri itu kan untuk penuntasan tadi ya, apa namanya meminimalisir angka pengangguran. Nah, kalau misalnya apa namanya ya, siswa yang tidak melanjutkan, kemudian tidak dibekali dengan kemampuan atau kompetensi vokasi gitu kan, itu kan akan juga daya saingnya juga tidak tinggi gitu kan. Artinya diterima misalnya di tempat-tempat yang strategis juga akan kesulitan. Maka kami mempunyai kebijakan, praktik baik ini bisa apa namanya disimplikasi ke semua madrasah. Tapi ini sifatnya tawaran ya, Mbak ya. mmm, Kalau memang madrasah itu keberatan, kami nggak siap itu kan, nggak siap, kami termasuk nggak siap itu mungkin pikirannya itu kan apa paradigmanya itu bahwa ya nanti gurunya siapa, terus keterampilan apa saja, kemudian bagaimana caranya gitu kan. Nah, tidak kesiapan ini sebenarnya kita berikan space tadi, waktu untuk masa persiapan sebenarnya. Kalau ini sukses, saya kira nanti per Dirjen Pendidik juga akan disesuaikan gitu kan. Cuma tadi kemarin misalnya di Kalteng ya, Kalteng kami kemarin di Dirjen Pendidik itu menawarkan terkait dengan kelas bahasa untuk guru-gurunya. Ternyata se-Indonesia nggak ada yang daftar itu kan. Ya mmm, karena memang itu tawaran nggak bukan jadi kewajiban. mmm, Kalau ini menjadi SKP-nya kepala madrasah, itu menjadi kewajiban. Mau nggak mau harus direalisasikan gitu. Ya ini bagian dari proses bottom up tadi, proses perencanaan secara bottom up dari bawah ke atas sebenarnya. Kalau memang ini kesempatan ini atau misalnya apa namanya kebijakan ini dipandang belum bisa diimplementasikan ya, kapan lagi gitu kan? Kapan lagi itu kan? Ya misalnya tahun 2025, 26, 27 nggak siap, ya 28 juga nggak apa-apa. Kan. Atau bahkan tahun 2029 pun juga nggak masalah. Yang penting itu ada outputnya itu, Pak. Ada rencana aksinya tuh apa. Karena ini kan keputusan dari Bapak Menteri Agama ya, melalui misalnya tadi vokasi ini untuk mendukung kegiatan protes Menteri Agama dan pendidikan unggul. Unggul di sini dimaknai dari sisi internal dan eksternal. Gitu. Dari sisi proses pembelajaran dan outputnya, kompetensi lulusannya apa gitu kan. Kan begitu Mbak. mhm, Nah, saya kira juga nggak masalah meskipun di Dijen PNS itu menetapkan beberapa madrasah saja, tapi kalau ini praktik baik dan sangat mendukung relevan juga dengan Astag Proses Menteri Agama ya kenapa tidak itu. Itu sih Mbak. Jadi makanya kami berikan kesempatan untuk semua madrasah itu berkreasi ya atau berinovasi merumuskan nomenklatur IKT ini.
Dengan catatan tadi, rujukannya adalah per dirjen yang tawaran tadi, misalnya ada otomotif atau apa, silakan aja. Ketika nanti mengambil salah satu keterampilan, berarti ada pengembangan setidaknya 5 indikator gitu kan. Pertama menghitung siswanya, yang kedua itu menghitung kerjasamanya, yang ketiga menghitung gurunya, karena tidak semua madrasah itu mempunyai guru vokasi. Maka harus diadakan. Dari mana anggarannya? Ya dari komite bisa, dari bos bisa gitu kan. Itu dari mana gitu. Terus yang berikutnya sertifikasi. Itu dari BLK kerjasama juga di situ. Jadi itu kalau ada indikator keterampilan. Kalaupun nggak ada bagaimana? Nggak bisa dipaksakan itu. Memang madrasah itu baru tahap apa namanya pengembangan misalnya. Ya sudah, berarti fokus saja ke dalam tadi indikator tahfidz aja gitu kan. Jadi tahfidz ini pertama ya sebagai tadi orientasinya untuk siswa kesempatan memberikan kesempatan siswa seluas-luasnya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dengan apa namanya Hmm. strategi beasiswa tahfidz. Di sisi lain ini juga untuk meningkatkan branding madrasah, Mbak. Nah, branding madrasah ini saya kira juga penting ya. Ketika nanti misalnya orang tua siswa ingin menyekolahkan anaknya dan orientasinya dari sisi agama, itu akan tahu lebih mudah itu kan. Oh, ternyata madrasah ini ada program tahfidznya. Lulusannya seperti ini. Ya gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh yang saya lihat itu apalagi di Jawa Timur di madrasah lain di provinsi lain itu kan yang dipampang di pintu masuk itu hanya siswa yang Ya, masuk perguruan tinggi negeri, tetapi iya. nggak banyak juga informasi siswa yang berhasil menghatamkan atau menyelesaikan Hmm. hafalan berapa juz itu nggak ada Hmm. juga. Mungkin itu Mbak ya yang dari IKT Heeh. ya. Jadi Berarti saya mau merespon yang Sarpras. iya, iya, Nanti sekalian aja Mbak Ika ini iya, merespon. iya. Tadi Sarpras, di Sarpras itu kalau di Kemenang, itu nomenklaturnya adalah menghitung jumlah madrasah. Jadi persentase satuan pendidikan umum dengan ASN ini yang memperoleh peningkatan sarana prasarana. Ini punya Kemenang, Mbak. Tapi saya nggak Nah, ngambil, kalau Mas. ini diturunkan ke madrasah, maka harus dirubah satuan ukurnya gitu. Hmm. Mbak, sebentar Mbak, ini pimpinan telepon sebentar ya. Oh iya, 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 iya. Sibuk, Mas Nanang. Sibuk.
Halo Mbak Ika, mohon maaf Mbak Ika, tadi pimpinan telepon Mbak Ika. Halo Mbak Ika, Ya, halo, halo. ya Iya, ya Mas. siap. Nah itu ya tadi saya lanjutkan ya, yang Sarpras Mbak Iya, ya. iya, Jadi gitu Mbak, untuk madras, untuk kan Kemenak tetap mengikuti indikator dari kementerian. Nah, iya. Sarpras ini kalau nanti nggak diampu oleh kan Kemenak dan madrasah, nanti ada kesulitan dalam pengajuan SPSN maupun PHTC. Karena dalam Oh, dokumen gitu. proposal SPSN itu harus mencantumkan ya keselarasan dokumen Desra. Dibuktikan dengan apa? Oh. Dengan adanya indikator terkait dengan sarana dan prasarana. Itu Hmm. Mbak. Jadi tetap ada. Nah, nanti bedanya kalau di Kankemen Aduh. itu menghitung jumlah madrasah, persentase madrasah atau satuan pendidikan dengan keasaan agama. Hmm. Kalau di madrasah, nomenklaturnya itu adalah nilai sarana dan prasarana. Itu Mbak. Oh. Masalahnya itu, Mas. Kemarin itu kita dapat share-sharean dari Kanwil ya, Mas Willy ya. Itu Sarpras itu nggak ono. Jadi makanya kita se-Jawa Timur kayaknya kabupaten kota nggak ada yang ngambil itu. Tapi di paparan yang tadi tayangkan Mbak Ika ada. Ada, lah itu yang dari itu kan dari Mas Nanang. Tapi pas kita Ya, dapat file dari Kanwil, itu sarana prasarana nggak ada. Ini yang saya tampilkan, Mas. Jadi untuk sarana prasarana satuan pendidikan yang berkualitas tuh hanya pendidikan inklusif sama ini tadi anak kelas 1 mengikuti PAUD sama prosentase satuan pendidikan mendengar layanan kesehatan dan ATS. ya, ya, Heeh. Berarti harus ya ditambahkan itu ya? tambahkan Mbak, ditambahkan. Termasuk yang ramah Mbak ya. Madrasah ramah anak itu juga penting sebenarnya. Itu IKT itu. Karena Oh ramah gitu. ini sebenarnya sudah ditarik ke eselon 1. Karena ini kan merupakan indikator RPJMN ya. Harus ada di Renstra Kementerian. Kalau memang misalnya dari Kemenak menghendaki ada kebijakan madrasah itu mengikuti kebijakan SRA misalnya dari Kementerian PPA gitu kan. Misalnya kalau di apa PPA kan nomenklaturnya kan sekolah ramah anak ya. Nah, sementara kalau di RPJM itu hanya ramah aja. Ramah itu kan definisinya banyak, bisa ramah lingkungan, ramah anak, difabel, ramah Mhm. ramah Itu apa mungkin namanya ini bencana, inklusif ramah ini Mas. macam-macam gitu kan. Ini mungkin masuk di kategori pendidikan inklusif mungkin ya, yang Iya, tadi cuma ramah itu loh. inklusif ini kan Heeh. lebih sempit sebenarnya, Pak. Lebih sempit ya. Memang ramah itu bagian dari inklusif juga. Enggak, inklusif itu bagian dari ramah. Tapi inklusif ini hanya diperuntukkan untuk misalnya siswa. Contoh misalnya kan, nanti madrasah ya memang itu ada kaitannya dengan sarpras juga. Misalnya pengadaan akses difabel gitu kan untuk pejalan yang menggunakan kursi roda atau mebelernya tuh yang tidak membahayakan siswa. Atau misalnya penerimaan siswa dari non-muslim itu juga inklusif juga sebenarnya. Tapi kalau ramah itu ramah dari sisi yang lebih luas, ramah bencana gitu kan. Ramah apa gitu kan. Kalau misalnya ada madrasah yang terdapat di lokasi yang mempunyai potensi besar itu, terdapat bencana misalnya banjir atau apa gitu kan. Nah, itu nanti apakah intervensinya misalnya ketika rehab gitu kan, apakah ada relokasi atau apa gitu. Jadi seperti itu Mbak. Tapi kalau memang hanya ini aja given dari kementerian juga nggak Kanwil. apa-apa, cukup Iya, itu aja given cukup. given dari apa namanya Kanwil itu kita ini kayaknya kita nggak tahu ramah itu sebelah mana itu masuk di sasaran mana itu Mas. Mungkin Ya, sebentar Mas ini ya itu tadi yang kita tanyakan. ini Terus izin Mbak, Mbak, ya Mbak Ika ini kok layarnya belum kelihatan sih. sebentar sebentar saya stop screen dulu sebentar. Ini Mas kelihatan ya? Ya, kelihatan Sudah. Mbak. Ya, Nah ini yang kita apa namanya dari Kanwil itu ini. Jadi makanya tadi kita itu makanya bikin Renstra itu kayaknya mungkin karena belum clear komunikasinya itu loh Mas. Belum clear ya. komunikasinya itu maksudnya kita hanya mempelajari sendiri kan ya. Saya sempat sih sebenarnya kayak di Kanwil itu Mas Pipin itu bilang, "Mas, coba untuk madrasah itu sasaran sama indikatornya tuh diseragamkan. Maksudnya tuh ada arahan dari Kanwil. Tapi katanya kan udah Mbak kemarin ikut waktu acara
apa namanya, acara yang di Kota Malang seperti itu. Tapi kan nggak semua orang jelas sebenarnya. Ya, Sebenarnya ya. kalau Dan sudah ada, makanya kemarin tuh saya minta ke Pak Saiful kalau bisa iya, madrasah semuanya kan kemarin tuh saya sebenarnya cuma fokus ke madrasah Mbak ya. Jadi iya, kalau kan Kemenak itu kan sama dengan Kanwil jadi nggak ada iya, masalah. hampir, Madrasah iya, ini iya. yang Nah, agak nah itu kan di madrasah itu kan banyak. Ini saya stop screen dulu ya, yang madrasah ya, yang Kemenak ya. Ini yang madrasah saya buka sebentar. Ini filenya madrasah. jadi nanti kalau Mbak Ika Madya harus pindah ke Kanwil dong. Kan udah terisi tuh satu Madya dan Kemenak. Nggak tahu Mas, ke pusat aja ada lowongan apa enggak? Oh banyak Mbak Ika, sini welcome, gitu kan. Kan Waduh, ada Dijen Pesantren nanti kan. waduh. Anak-anak saya udah di sono Mas, kerjanya di Jakarta sama di Tangerang. Oh iya, Iya, oh di mana Mbak? yang Di satu Kemenak. enggak, di swasta, di itu loh, Paragon Corporation itu loh, Oh iya yang iya 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 iya. Iya. yang Wardah, yang Sama membuat ya, Wardah. anaknya Pak Saiful juga di Bekasi katanya. Oh, ini Mas, yang madrasah itu kan ada yang baru-baru ya, maksudnya di tempat kita nggak ada, di apa namanya, di Kemenak kan nggak ada. Kan istilahnya itu menggunakan misalnya ini, prosentase nilai kepuasan layanan yang sebentar Ya, ini itu menggunakan. kepuasan itu Ini kalau di Kemenak bahasanya itu kan persentase madrasah yang menyelenggarakan UKS ya atau layanan UKM. layanan itu apa namanya? Layanan kesehatan. Iya, Bentar. itu di Kemenak. Jadi di Kemenak itu sebentar. Ya ini persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah. Nah, ini kan menghitung madrasahnya. Kalau di madrasah nggak mungkin dirinya menghitung dirinya sendiri atau menghitung sekolah lainnya gitu kan. Maka harus ada penyesuaian satuan ukurnya, Mbak. Di situ namanya nilai kepuasan layanan kesehatan. Nggak apa-apa, tapi yang penting substansinya sama. Nomenklaturnya satuan ukurnya yang berbeda. Karena menyesuaikan dengan tugas fungsinya. Iya, iya ini beberapa kita kemarin kita sambung-sambungin lah. Maksudnya di Kemenak kayaknya ini, terus di madrasah kayaknya ini gitu loh. Ya, Ini kan kayak ada mm-mm. yang baru ini Mas. Jadi kayak Ya, apa nih? Talenta ya. Ini loh. mana, Mbak? Ya, Kelihatan ya? ya. Persentase siswa berprestasi yang masuk ke dalam tingkat manajemen talenta nasional ini kan abot banget ini Mas. Kalau mungkin Kota Tapi Malang sih ada loh, oke Mbak. ya. Yang kemarin, Mbak. Saya Oh, cek ya. Coba iya dicek Kota bareng-bareng, Malang Mbak. insya Allah ada. Maksudnya Kota Nah, itu Malang. ada. Iya, Udah. Aman berarti. iya kalau Kota Malang insya Allah aman. Maksudnya kaitan itu. Maksudnya IKT ini nanti ditambahkan disesuaikan dengan sasaran kegiatan ya nanti ya. Kalau emang ada penambahan. Iya, heeh. Ya, Hmm, karena misalnya. ini prioritas nasional, Mbak ini. Setiap tahun kami itu ditagih oleh Kementerian Menpora, oleh Hmm, apa Menko apa namanya itu Menko Kesejahteraan itu. Kemudian ya. yang apa namanya, yang AHY itu apa sih ya? Menko apa ya? Itu juga. Iya, terus Kemudian dari KSP, dari Bappenas sendiri juga ada tagihan terkait dengan ini yang manajemen talenta. iya, iya. Ini Mas Nanang, ini nggak apa ya, waktunya mungkin agak sedikit. Jadi kayak Gak kemarin apa-apa, itu Mbak, aman. misalnya ini loh. Memang di metadata sudah ada ya. Contoh kita memahami apa itu eh, satu frekuensi apa maksudnya pemahaman yang sama terkait dengan indikator ini loh. Karena kan nanti penjabaran di kinerjanya kan harus seperti apa kan gitu. Jadi misalnya ya contoh ya, misalnya kita membahas indikator siswa yang lulus dengan predikat sangat baik. Memang di metadata itu ada, tapi kan nggak secara eksplisit indikatornya itu kan apa gitu loh. Setelah kita konsultasi dengan pengawas, kemudian dengan Kasipenma, itu ukurannya adalah misalnya nilai ijazah di atas 91. Itu pun sebesar seunggul madrasah di Kota Malang, untuk tingkat MA dan MTS itu keberatan, Mas. Nilainya 91 itu loh. Maksudnya untuk Iya, menetapkan
bahwa predikat sangat baik itu. Karena kan di metadata itu kan nggak secara eksplisit disampaikan kan, maksudnya ukurannya itu kan apa kan gitu Mas, hanya umum Ya, masih gitu loh. Itu ini juga apa maksudnya kita ya, Mbak. cara menanti maksudnya gini, kalau kita sudah paham predikat sangat baik itu siswa dengan nilai di atas 91, otomatis kan nanti cascading untuk rencana aksinya kan strateginya itu kan sudah bisa terbaca gitu loh. Kita sudah bisa Ya, betul. apa namanya, mengira-ngira ya, nanti berarti kegiatannya itu berarti mempersiapkan siswa kelas atas supaya dapat nilai di atas 91. Otomatis kan kegiatannya mungkin nanti peningkatan, menyiapkan agar kualitas siswa kelas atas itu kan bisa bagus gitu loh. Iya, Cuman betul. kan pemahaman kita itu sebenarnya ngarepin itu sebenarnya Mas Anang. Jadi pemahaman masing-masing indikator itu loh. Jadi kayak misalnya pendidikan inklusif ini, kita itu satu kabupaten kota aja kita tuh memahaminya itu masih ngukurnya ini nanti Iya, gimana gitu loh. Jadi iya, kemarin itu misalnya kayak pendidikan inklusif. Kalau menurut pengawas inklusif itu banyak ada 2 poin. Profil apa gaya hidup sehat sama terkait dengan masalah mental. Cuman nanti nggak tahu iya, cara ngukurnya gimana. Itu ini curhatan aja sih. Maksudnya kaitan iya, sebenarnya kalau itu jelas ya, clear dari masing-masing indikator, kita tuh di bawah kerja tuh enak loh Mas. Maksudnya iya, apa ya, langkah kita misalnya nanti apa yang mau dicapai itu tuh lebih lebih mudah gitu loh. Ya akhirnya iya, pemahaman mungkin bisa jadi pemahaman di Kota Malang dengan saya nggak tahu ya, nggak ngerti teman-teman yang lain misalnya ukurannya apa ketika menerjemahkan predikat sangat baik gitu, saya nggak tahu apa. Tapi misalnya itu gambaran aja sih Mas, itu ini curhatan aja ya Mas Mas Nanang itu. iya, Jadi intinya tadi berarti kalau madrasah pengen dapat PHTC sama plus mungkin ada SPSN, otomatis berarti terkait dengan presentasi sarpras tadi itu dimasukkan ya. Maksudnya dimasukkan, Mbak. itu ya Mm. dimasukkan. Terus selanjutnya ini Mas, Sebentar, Mbak. Saya ya, respon dulu, Mbak, biar satu. Jadi iya, gini, Mbak. Untuk menyamakan persepsi, memang kami akui, Mbak, di metadata kementerian itu tidak luas. Tetapi kami tetap memberikan kesempatan pengembangan untuk satker. Misalnya untuk memperluas dimensi atau variabelnya. Silakan aja dikembangkan di metadata. Dan ini seharusnya didiskusikan di level provinsi. Nanti yang dipimpin oleh perencanaan Kanwil untuk bersama-sama merumuskan metadata yang disepakati gitu. Kalau memang tidak ada, nanti disepakati per kabupaten kota nggak apa-apa gitu kan. Artinya setidaknya satu madrasah, satu wilayah Kota Malang, semua madrasah itu dalam menghitung atau mengukur indikator ini mempunyai persepsi yang sama. Yang itu Mbak. Contoh tadi ya disampaikan oleh Mbak Ika terkait dengan predikat yang sangat baik. Ini sebenarnya tuh di rapor pendidikan itu sudah ada. Tapi kalau memang misalnya kebijakan Kota Malang ya itu lebih mudah menggunakan ijazah yang diterbitkan misalnya. Ya nggak masalah juga. Karena ukuran ini tuh hanya ada dua sebenarnya Pak. Di asesmen tadi kan. Nilai literasi membaca dan numerasinya. Berapa yang mendapat predikat baik, sangat baik gitu kan. Itu ada di rapor pendidikan. Di rapor pendidikan itu sudah jelas itu kan. Misalnya predikatnya berapa itu sudah jelas. Nah, terkait dengan nilai ukurannya ini nanti bisa dituangkan dalam metadata di klasifikasi. Contoh misalnya nilai 75 sampai 100 itu apa? Sama dengan predikat apa? Sangat baik atau baik gitu kan. Nanti misalnya 50 sampai 75 itu baik, kurang dari itu ya kurang gitu kan. Nah, silakan aja nanti dituangkan dalam metadata. Nah, metadata ini fungsinya untuk menyampaikan persepsi, baik dari satkernya maupun nanti bagi evaluatornya. Misalnya izin, misalnya apa namanya, mengaudit kualitas laporan kinerja misalnya, atau kinerja dari madrasah. Cukup tinggal aja lihat di metadatanya, oh cara mengukurnya seperti ini gitu. Jadi tidak interpretasi atau menimbulkan apa namanya perbedaan pandangan dan apa namanya meminimalisir tadi temuan-temuan itu yang dari Ijen karena tadi perbedaan pendapat berarti itu Mbak. metadata bisa Jadi disesuaikan ya sesuai ukuran kita bisa Mbak, masing-masing. sangat bisa itu, sangat Oh, bisa. hmm.
Maksudnya disesuaikan sesuai kesepakatan kita untuk mengukur Ya, nanti kinerja apa dari ya, masing-masing indikator ya betul, capaiannya itu ya. betul. Nah, Hmm. ini juga kita mengakomodir semangat tadi proses penyusunan bottom up. Kalau semuanya given dari pusat, ya nggak adil juga gitu kan. Mungkin ada beberapa kebijakan yang kita nggak tahu itu kan. Nah, karena nggak tahu itu, maka nanti dituangkan dalam indikator tambahan atau di metadatanya, Mm-mm. terutama di kegiatan penghasil variabel, Mbak. Itu Oh. yang diperkaya di situ. Kegiatan Hmm. penghasil variabel itu tadi contohnya Mbak Ika, misalnya untuk Hmm. apa meningkatkan lulusan yang mempunyai pendidikan sangat baik. Hmm. Maka kegiatan penghasil variabelnya apa di situ? Pertama, kegiatan persiapan pra asesmen misalnya. Hmm. Atau misalnya penambahan mata pelajaran dalam rangka untuk asesmen kompetensi. Atau apa gitu kan. Silahkan dituangkan di situ di kegiatan penghasil variabel. Seperti itu Mbak Ika. Ya, ya. Ya, Mas, maksudnya berarti eh, untuk cara pengukurannya emang metadata yang ada itu sebagai guidance aja ya, tapi Ya, lebih lebih betul sebagai spesifik, ide. lebih khusus berarti sesuaikan Di dengan Satker. ya maksudnya kesepakatan kita terkait dengan cara ukur. Karena kan selama Betul, ini iya. tuh kita jadinya kayak ketika ngukur kinerja ya Allah kalau nggak karena jadi Iya. kita tuh malu sebenarnya kan Iya, heeh. mengawang-awang. Karena Maksudnya ini kan kita memperbaiki 5 tahun kemarin. Kemarin 5 tahun kemarin kan banyak ini ya memprotes itu kan. Kami kan nggak tahu apa-apa nggak ikut membahas. Tahu-tahu ada indikator ini gitu. Nah ini hmm, yang ini kita akan perbaiki ya, dengan cara seperti ya. ini. Jadi Hmm. kita memberikan kesempatan bagi Satker untuk mengembangkan itu kan. Setidaknya tuh menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di Satkernya masing-masing. Bentar Mas. Eh, saya mau tanya dulu, tanya lagi ini yang sebentar. Mas Anang ada kesibukan lain nggak? Ini kok jadi suwe? Nggak ada. Ini Karena ini masih ada yang beberapa pertanyaan nggak apa-apa Mbak, nggak apa. Ini yang mau ini koordinasi saya suruh antri. dengan Ibu Negara. Apa? Enggak, ini banyak ada dari Kalteng, dari Ambon mau koordinasi juga. Oh gitu. Mas, Tapi nanti enggak aja. ini agak teknis sih aku tanya ya. Kita itu suka Ya, bingung karena kan emang kan saya kemarin bukannya ini maaf ya kalau saya waktu di Zoom kemarin itu menyampaikan memang memang benar kenyataannya Mas. Kita itu di eselon 3 itu kan sudah 3 tahun ini, 4 tahun ini kita itu nggak ada anggaran TUSI gitu loh. Jadi di ya, Papendis itu tuh hanya ada kode 2129 BOS sama ya, 2135 untuk operasional perkantoran. Jadi emang ya nggak ada. betul. Nah, ini Mas, kita tuh suka kesulitan misalnya baca, misalnya kalau kita sudah suruh nanti memasukkan yang ini 9.2 ini. Maksudnya terkait dengan yang memperoleh peningkatan sarana prasarana. Padahal kan Ya, kita misalnya nggak ada duitnya nih Mas. Maksudnya kan ya, itu enggak pasti kita dapat bantuan Sarpras itu kapan. Untuk yang Kemenak loh ya, Kemenak misalnya madrasah swasta ya. Kalau negeri mungkin oke ya, dia istilahnya dari dana BOS dan komite itu bisa dianggarkan gitu loh. Sarana setiap tahun itu ada. Itu gimana itu perlakuan nanti kinerja kita itu kalau kita tidak ada kepastian kapan dapat apa namanya anggaran itu loh Mas maksudnya. ya. Dengan yang oleh Mbak Ika dan itu pun banyak orang internal Biro Perencanaan pun juga sama mempertanyakan seperti ini. Ini dari mana anggarannya gitu. Iya. Nah, maka di Perpres 80 itu ada klausul lampiran 2. Itu adalah proyek prioritas yang dibiayai dengan non APBN. Sebagai contoh konkret Mbak ya. Mungkin Mbak Ika sudah sering ya melihat kinerja penyuluh agama. Penyuluh agama kan sampai hari ini pun tidak pernah namanya mendapat intervensi atau transport atau uang harian dari negara. Nggak ada. Tetapi kinerja mereka tetap jalan. Pengawas madrasah misalnya. Nggak ada juga ketika mereka tuh mengawasi madrasah terus mendapat transport dari kan kementerian. Nggak ada juga. Tapi tetap jalan kinerja mereka.
Nah ini, yang kedua, Hmm. Renstra ini tidak hanya sebagai dokumen perencanaan anggaran, tetapi juga rujukan untuk kinerja organisasi, untuk SKP, untuk SOP, untuk apapun itu, proses bisnis dan sebagainya. Kalau misalnya kayak di madrasah, Mbak ya, di madrasah itu hanya ada anggaran BOS dan operasional itu pun hanya untuk layanan perkantoran, Mbak ya. Hmm. Berarti kan hanya untuk tata kelola saja indikatornya. Sedangkan untuk TUSI, guru, siswa, tendik itu nggak ada. Kalau memang ini berbasis anggaran, maka di perkin mereka atau di Resra Madrasah itu tidak ada indikator ini. Kalau tidak ada, bagaimana cara misalnya guru itu melakukan pengisian SKP? Masa mereka mendukung misalnya nilai kinerja anggaran aja gitu. Ya nggak mungkin juga. Jadi memang seperti itu. Jadi kondisi dari tahun-tahun sebelumnya, 10 tahun, 15 tahun yang lalu, itu memang seperti itu. Kondisi anggaran kita ini tidak seluruhnya mampu mengakomodir kinerja yang ada. Nah, ini pertimbangan kami, Mbak. Maka ketika pembahasan RPJPN, RPJMN itu kita sampaikan ke Menpan RB. Lahirnya Perpres 880 itu. Hmm. Ada klausul atau sumber pembiayaan non APBN. Yang kedua, di madrasah tuh saya kira dan madrasah dan perguruan tinggi itu nggak kesulitan, Mbak ya. Untuk mencari anggaran tuh mereka tuh nggak kesulitan. Iya, kalau Dari madrasah Mas, komite madrasah ada, negeri. dari ini ada. Contoh misalnya Iya, konkret di Sarpras ini. Tadi sampai Mbak Ika, kami iya. kan nggak pasti dari mana. Maka di situ dibutuhkan peran pimpinan, Mbak. Caranya bagaimana ya kepala madrasahnya punya effort itu kan. Di sini sudah ada dua kanal tuh untuk Sarpras ini. Pertama SBSN, yang kedua PHTC. SBSN itu hanya untuk madrasah negeri, PHTC itu negeri swasta. Tergantung kepala madrasahnya mau mengajukan apa enggak. Nah, nanti difasilitasi oleh Kan Kemenak Kota Kabupaten dan Kanwil. Dengan cara apa? Misalnya, setiap tahun tuh menyediakan apa namanya data-data yang dibutuhkan untuk pengajuan PHTC. Contoh misalnya, kan ada 4 kriteria tuh kan, akreditasi minimal B. Yang kedua siswanya itu minimal 300. Ya 300 ya. Kemudian mempunyai nomor NTPN, nomor apa namanya register itu yang di emis gitu kan. Kemudian dokumentasi yang ada di emis. Nah, kemarin itu banyak madrasah kenapa berguguran? Karena dokumentasi foto-foto itu terkait dengan kondisi sarpas yang ada di madrasah dan di input di emis itu ternyata nggak ada yang kerusakan. Semuanya baik semuanya. Padahal realnya itu banyak kerusakan gitu kan. Dan bagusnya PHTC ini berbasis ketuntasan, Mbak. Contoh misalnya kalau PHTC kan hanya mendapat satu RKB aja. Tapi kalau PHTC, dia mengajukan RKB, kemudian diverifikasi oleh PUPR, ternyata ditemukan 5 RKB. Tempat ibadahnya Hmm. rusak, toiletnya Hmm. rusak, perpustakaannya Hmm. rusak, laboratorium rusak, semua akan dibangun. Ini Hmm. kelebihan dari PHTC dibanding SBSN. Jadi seperti itu, Mbak. Ada Iya, juga iya, dengan iya. peran Pemda gitu kan. Yang kemarin saya contohkan misalnya di Pemda DKI. Karena sampai hari ini yang sudah konfirmasi itu ada kurang lebih 17 kabupaten kota yang sudah mengalokasikan anggaran operasional untuk pesantren dan madrasah. Nah, yang belum, maka perlu ada effort khusus dari para pimpinannya, mulai dari kepala madrasah, kan kepala kan Kemenak, sampai kepala Kanwil. Bagaimana misalnya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan SKPD, khususnya dengan Dinas Pendidikan. Ini bagaimana gitu kan. Karena lagi-lagi di tingkat pusat pun kami sudah mendorong, Mbak, dengan hadirnya Impres PHTC ini, Impres apa namanya Peta Jalan Pendidikan. Di dalamnya juga ada mengatur terkait dengan PHTC. Kami berharap itu ada tertuang secara tertulis Pemda wajib untuk menganggarkan. Karena ini menyalahi undang-undang terkait dengan alokasi dana daerah, maka tidak bisa serta-merta misalnya harus mewajibkan Pemda itu mengalokasikan. Tapi tahun 2023, 22 ada surat edaran dari Kemendagri, Menteri Dalam Negeri itu bahwa Pemda diperbolehkan untuk memberikan hibah atau bantuan operasional gitu loh ke satuan pendidikan keagamaan.
Dan ini kan sebenarnya sudah ada pintu masuknya. Tergantung peran dari pimpinan satkernya. Kalau hanya menunggu, ya nggak dapat-dapat. Tapi kalau ada peningkatan effortnya, karena kan paradigma kinerja sekarang dengan dulu kan beda, Pak ya. Ya. Pimpinan zaman dulu ya begitu dilantik melaksanakan apa yang sudah ada aja. Tetapi sekarang ini kan beda gitu kan. Dan ini sudah dimulai dari tingkat kementerian, Pak. Menteri pun yang kemarin saya contohkan itu juga berupaya mencari pendanaan dari sumber dana lainnya. Bahkan tidak hanya Kementerian Agama, semua kementerian juga gitu, Pak. Jadi memaksimalkan peran dari swasta ini gitu. Nah, ini yang Ya. saya maksud kemarin. Kalau memang tahun apa namanya anggarannya belum terpenuhi, ya makanya perlu ini ditargetkan gitu kan. Berarti yang berapa yang ditingkatkan dengan cara apa? Kinerja dari pimpinan satuan kerjanya. Gitu Mbak Ika. Angel, angel itu. Ya memang kinerja kan gini. Prakteknya di lapangan, Mas. Aduh. Enggak, lanjut Iya, Mas. saya Udah paham insya sih Mbak. Allah. Saya Iya, paham. Saya iya, paham Mbak, benar. iya. Bahkan Ini kami Mas. pun ya kemarin ya dampingi Surat Isra. Kalau hanya mengandalkan anggaran di Biro Perencanaan nggak cukup Mbak. Kami kerjasama dengan inovasi, Tanah Foundation. Jadi FGD itu difasilitasi mereka. Ya. Jadi Pak Karo tuh kusak kusuk nyari pendanaan yang lain. Gitu. Kalau di sini kan pendanaannya dari bank. Nah, Nah, dari bank bisa. bukan banknya gajinya sekarang ditarik di Kanwil. Ya Aduh, dari Pemda dong, Mbak. Masa Pemda aduh. nggak mau kontribusi? Itu kan Ya, harusnya ada ada. sih Kan beberapa kerjasama itu, Mas. ya. Pemda PPG sudah. Iya. Ini Mas Nanang, maaf, maaf, ini ada terkait kemarin kita suruh menambahkan program dukungan prioritas. Itu tadi saya Ya, baca KMA 244 itu kan sebenarnya ada indikator dan jenis kegiatan. Nanti ditampilkan di enggak, itu Lenstra yang itu lama, Mbak. gimana? Itu yang lama, Mbak. Oh Itu gitu, yang lama. gimana? Gimana? Jadi, jadi yang di KMA 244 itu hanya nomenklatur mayornya kan? Iya, Nggak mm. ada kegiatannya, nggak ada. Iya nggak ada. Maksudnya kita Kegiatannya, menampilkan di Renstra itu nanti template-nya apa? kegiatannya, Kegiatan terus ada kegiatannya. targetnya juga. Nggak Apa ada, gimana? Oh nggak ada. Jadi nggak ada, kegiatan aja, nggak ada. nama kegiatannya Kegiatan apa aja. gitu. Iya, contoh tadi kan kerukunan, penyusunan Ya, kurikulum berbasis tentang kemanusiaan. Karena sudah ada itu, ya udah. Selama 5 tahun ya itu aja nggak apa-apa. Adapun oh, nanti misalnya ada pengembangan di perjalanan ya nggak masalah juga. Yang penting secara konkret itu kita tuh ada dokumen sebagai evidence ya bahwa kan Kemenak Kota Malang itu sudah mendukung protesnya Menteri Agama. Gitu Mbak. oh ya tadi kan itu Mas, apa namanya? Berarti nggak perlu misalnya kegiatan kerukunan misalnya itu berapa kegiatan itu enggak ya? Enggak, satu aja cukup Mbak. Yang penting Oh ada satu. gitu. Oh nggak ini kan Ya ini mau lebih lebih dari satu juga boleh gitu ini kan. kan saya coba kemarin yang dari Mas Nanang tampilkan Ya, itu saya ini coba kan tawaran kami. Ya, ya kalau memang ini ada ya bisa dilaksanakan. Artinya gini, Mbak. ya. Kalau melihat pola dari Ijen ketika Hmm. pengawasan Asta Protesnya Gusmen kemarin, itu dia by OB per bulan. Oh. Jadi evaluasi itu per bulan. Per bulan itu sudah melaksanakan apa saja gitu. Nah, Hmm. makanya tadi karena pertimbangannya itu kan kekuatan anggaran di Kementerian kan terbatas, Mbak ya. Ya. Jadi yang sangat realistis aja, nggak usah banyak-banyak, tetapi itu bisa diwujudkan gitu, Mbak. Kalau ini kan untuk kementerian, kementerian pun juga Ya. anggaran sangat sangat besar ya, artinya Ya. mampu saja, tidak hanya semua kementerian, tidak semua provinsi ya. Kalau kementerian kan yang penting ketika satu provinsi hanya udah melaksanakan udah cukup itu, Pak. Tapi untuk kan kemenaknya, karena ini belum ada, anggarannya juga Ya. terbatas, ya saran saya cuma satu aja udah cukup. Per per ini ya, per program prioritas ya maksudnya. Ya, Ya. Satu satu program satu kegiatan gitu ya. Ya. ya Minimal gitu. betul Pak Billy, betul. Ya. Hmm. Ya, ya nanti ini mesti dibahas sih di tingkat apa pejabat sama pengampuh nanti. Selanjutnya Mas, maaf Mas, Mas Nanang, ini saya mau tanya ya. Yang sini saya share dulu sebentar, share screen. Jadi ini Mbak, izin Mbak, sebentar Pak. Yang Ya, atas ya. kertas tadi, nanti bisa diinsertkan ke komponen ya Pak ya. Oh Komponen masih gini. komponen. Kalau Yuk, yang bukan komponen anggaran, bukan. Heeh. Komponen itu maksudnya gini.
kan di sasaran itu misalnya 2,4 misalnya ya. Ya. Di restorannya Mbak apa kan Kemenak ya. Nanti itu saja sasaran itu berarti untuk sasaran kegiatan 2,4,1. 2,4,2 baru asta protesnya gitu. Iya, maksudnya di bab 2 itu ya, maksudnya ya. Ya, ya. Ya kan? Iya. Punten Karena Mas. di pedomannya nggak ada soalnya, Iya, tapi iya, nanti iya. Ijen tuh nanya-nanya mulu, ini kok nggak ada di Oh, pedoman, kok ada di sini gitu. berarti nanti di daftar apa namanya? Daftar isi kan tetap ya ada ya. Oh, di dua nggak muncul di itu ya. Jadi Di daftar isi dimunculkan aja, nanti oh ya ada daftar munculkan. isi komponen, ada Ya. subkomponennya. Oh, ini nanti dimasukkan di komponen ya. Ya, Terus ini Mas, maaf, ini ada lagi saya eh, mau tanya kaitannya dengan tambahan format format pendanaan APBN non APBN. Itu ya. ini udah kelihatan ya? Ini masih kinerja. Oh ya, ya, ini Ya, udah, ini kan sudah. bentar. Ini kan ini Mas. Berarti kemarin itu kan saya agak bingung yang di KMA 1361 itu kan itu maksudnya mungkin untuk pusat itu kan mungkin sasaran strategis sama indikator strategis ya. Berarti ini Enggak. semua Hmm. SK sama IKSK, terus kemudian nanti alokasi APBN berapa, alokasi non APBN berapa gitu ya Mas ya? Gini Iya. berarti ya? Jadi enggak ini Mbak, enggak Bukan, semua IKSK. Jadi oh gini, nggak kan ada semua. ada ini ya di KMA 2 apa namanya Mm, 1362 itu formatnya ya, kan ada kegiatan prioritas, ada ya, penugasan indikator kan? kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas Ya, berarti yang enggak maksudnya yang berarti nggak semua SK IKSK itu nanti prioritas enggak gitu. ada. Yang Oh, kalau emang ada anggarannya sih nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya nggak usah. Hmm. Maksudnya itu gini Mbak, heeh. yang realistis dan mudah diindikasi penganggarannya itu aja dituangkan gitu. Kalau Jadi madrasah kalau pasti di format madrasah negeri 136 ada, Mas. Jadi kenapa kita nggak Kemenak apa-apa, nggak misalnya apa-apa. masukkan ada yang non APBN, ini kan karena ada min di tempat kita itu. Jadi nanti berarti, Enggak, swasta kan juga ada PHTJ, Bu, Mbak. Jadi nggak apa-apa negeri swasta. tapi kan kita Sarpras itu. duitnya nggak tahu kapan itu kalau Ya dimasukkan. makanya Itu kan itu. gini loh, Mbak. Saya ceritakan ya PHTJ ini ya. Sebenarnya tahun 2025, tahun 2024 akhir, kita itu sudah mengajukan 87.000 madrasah negeri swasta. Artinya semua madrasah negeri swasta yang ada di Indonesia itu kita masukkan ke sana. Cuma tadi karena datanya itu tidak valid ya berkurang cuma 1.200 yang dapat. Saya kira dari 1.200 Kota Malang tuh ada loh Mbak. Cek Ada aja kalau kemarin nggak percaya. ada Mandua tahun ini, Mbak, Mas, 2025 Enggak hanya sama negeri, Swasta, madrasah swasta swasta. juga ada. Ada sistem swasta swasta. satu, ya, Ah satu kan ada. ada kan? Iya. Iya. Berarti kan bisa diindikasi itu. Cuman kita nggak tahu jumlah uangnya berapa. Info kita aja nggak. Itu pendanaannya kan lewat Nah, PUPR jumlah ya. uangnya gini, jumlah uangnya sesuai Hah? dengan kondisi aja. Contoh misalnya ya, kalau di SBSN kan jelas itu ya di PP-nya itu ya. Satu Hah? madrasah dibikin stagnan itu 3,5 miliar misalnya. Kalau di PHTC itu memang nggak bisa, Mbak. Karena ada pengembangan dari PUPR-nya tadi. Misalnya tadi, madrasah contoh ya, satu kota Malang misalnya, mengajukan satu RKB dengan kebutuhan anggaran 1 M. Ternyata diverifikasi oleh PUPR, oh nggak hanya cukup satu RKB. Misalnya 5 RKB, maka ada pengembangan anggaran di sana gitu kan. Dan 1 M menjadi 5 miliar. Nah, sekarang tergantung kondisi realnya berapa anggaran yang dibutuhkan di madrasah. Cara melihatnya bagaimana Mbak Ika? Mbak Ika cukup lihat di emis. Emis, klik sarana prasarana. Di situ ada indikasi kebutuhan sarana prasarana, Mbak. Negeri swasta itu aja. Hmm, iya, iya, iya. Ya, ya, nanti coba Mas di itu. Kalau kaitannya dengan ini ya. Kita juga bingung Terus yang masalahnya yang kalau kalau madrasah negeri itu insya Allah tuh kan anggaran komite kita itu besar loh Mas Nanang. iya, besar, besar Besar itu. 2 kali DIPA malah 2 kali bos. Iya, Ada yang 3 kali iya. bos. Maksudnya Heeh. makanya
Apa Tapi namanya? yang terutama yang swasta, Mbak. Karena kan 80% kan madrasah kita di Iya swasta. betul. Iya Iya, Mas, Negerinya kan betul. baru berapa persen aja, Iya, 15% itu. iya betul. cuman 5% kalau negerinya, 5-6%. Di Kota Malang, Pak ya? Mm-mm. Nggak Iya. nyampe. Kalau di secara nasional kan hanya Iya, 10% atau berapa itu? iya, 10%, 15%. iya yang negeri. Terus Cuma ini Mas, 300. eh, saya mau tanya lagi, ini kan kita kemarin kan Mas Nana bilang eh, diselesaikan maksimal tanggal 30 Desember ya. Ya, Tapi kalau kita sih sebenarnya nggak harusnya lebih cepat karena kan harus upload di PPZI dan lain-lain. Maksudnya ya. sebelum tanggal itu loh sudah harus upload. Terus juga Mas, yang jadi pikiran saya, Renstra itu maaf ditandatangani sesuai KMA 1361. Kalau misalnya Enggak, Kemenak itu Oktober atau gimana Mas? enggak, Mbak. Enggak, gimana? Jadi memang idealnya ditandatangani itu mengikuti pedoman Isra. Heeh. Cuma karena jadi gini, pedoman Isra di KL itu ada dua. Pertama tuh Permen Bappenas nomor 10, Mbak. Kita sudah menyusun sampai bulan Juni itu udah selesai. Bahkan Januari itu Resra kita udah selesai. Karena ada masukan dari evaluator, Menpan RB, BPKP, Kementerian Keuangan dengan penambahan tadi, Heeh. MRPN, Iya. ada penambahan proyek berbasis non APBN dan sebagainya, maka diterbitkan namanya Perpres 80. Nah, Perpres 80 itu KL itu selesai di bulan Oktober, Mbak. Iya. November, Oh. mohon maaf. Hmm. November tanggal 10 itu selesai. Perpres 80 ya? Ya, Perpres Oh. 80 tahun 2025. Itu untuk KL ya. Heeh. Nah, dari situ kita perbaiki pedoman kita Hmm. merujuk dari Perpres 8 tadi menjadi dari 1100 menjadi 1361. Nah, itu kan ada muatan baru itu ada MRPN, ada lampiran 2 tadi. Nah, adapun untuk penetapannya ini tidak merujuk lagi karena ini kan untuk kebutuhan tahun depan, Mbak ya. Mm-mm. Jadi kalau Renstra mengikuti pedoman ya sampai pertengahan tahun depan tuh banyak yang belum jadi gitu. Maka kita dipaksa melalui apa? Melalui kebijakan Sekjen ketika uji publik Ringstra kemarin di Lampung, Mbak. Kan Zoom tuh Mm. semua satker ikut kan. Iya. Iya. Sekjen Heeh. menyampaikan semua satker harus selesai tanggal 2 Desember sebenarnya. Hmm. Tanggal 2 Desember semua satker Ringstra satker itu harus selesai. Mm-mm. Nah, kenapa tanggal 2 Desember? Karena ada proses penelaahan. Madrasah ke Kemenak, Kemenak ke Mm. Kanwil, Kanwil ke Biro Perencanaan. Mm. Nah, seperti itu Mbak Ika ya. Berarti Jadi kita nanti tanda tangan tanggal berapa sesuai kita? Pokoknya sebelum tahun 2026 gitu, ta, Mas? ya 2 Desember. pokoknya 2 sebelum Desember. Pekin ya, jangan sampai Pekin Oh, dulu baru register. Oh, iya. sebelum Yo, Pekin. ya terang Berarti nggak ada tata aturan misalnya Kemenak tanggal 2 Desember, madrasah nanti 1 bulan berikutnya enggak ya? Berarti madrasah Makanya juga gini Mbak, kemarin kan maju saya semua ya? menyampaikan beberapa kali ya ke Pak Saiful. Pak Saiful, Iya. langsung aja simultan itu kan. Bareng-bareng kayak berapa hari. Saya kira cuma 2 hari, 3 hari itu cepat Mbak. Bisa ini kan. Orang madrasah tuh pinter-pinter. Cepat-cepat Iya, mereka tuh kan ngerjainnya tuh kan. iya. 3 hari pun jadi mereka tuh. 3 hari pun jadi gitu. Yang penting di bab 2 dan lampiran dah cukup itu. Kalau kondisi umum mau datanya mau aduh terus terang Mbak ya, saya tuh bebas. Cuma melihat dari latar belakang kemarin, kami kan direview oleh Ijen. Ijen tuh nanyain mulu, data-data ini ada enggak, data ini ada enggak, dari mana menentukan baseline kalau nggak ada datanya kan Iya, gitu kan. angel itu. Jangan-jangan ini ngawur, nah, bukan ngawur sih bahasanya, tapi asal Iya, nembak gitu maksudnya. Nah gitu. ya, ya betul betul itu. Ngawur emang Maka kebanyakan saya. data-data itu harus ada di bab 1 gitu. Iya, Kalau iya. masalah makanya potensi permasalahan, wah itu mah ChatGPT mau gampang semua Mbak. Iya, iya, Narasi iya, itu nggak ada yang baca, siapa mau iya, iya. baca? Nggak ada yang baca, yang baca yang nyusun. Iya, iya, Yang iya. penting itu di lampiran sebenarnya. Iya, iya. Terus ya udah berarti eh, masalah tanggal pokoknya sebelum penandatangan Perkin ya, maksudnya di Perkin yang baru. Iya, Terus ini Mas Anang, jadi kalau misalnya berarti kan otomatis kita itu kemarin kinerja kita itu pakai Perkin yang transisi ya, yang kemarin itu iya loh. transisi. Ini kita Dan yang kedua gini Mbak, mohon ada dihindari persoalan. ya, Gimana? mohon dihindari data-data LKJ.
LKJ itu kan bumerang gitu kan. Hmm. LKJ kan capaian 100% gitu kan. Iya, iya, iya. Terus gimana Mas mau nargetin 100% terus gitu kan? Nggak jelas gitu kan. Nggak ada evidennya. Saya tanya Pak Joko ada nggak evidennya? Kosong katanya. Wah, asal ngawur semua gitu kan. Enggak, yang 2025 enggak ada linknya gitu loh, link eviden. Ada. Iya, tapi kan berapa sih Mbak Ya, Satker yang sudah Mas mengisi Anang, eviden? itu karena Saya yakin di Kota Malang pun nggak semua iya, indikator ada iya, evidennya. itu karena dari awal kita nggak jelas kinerja kita itu. Jadi kita bingung. Ini tuh goalnya apa, cara ngukurnya gimana? Itu emang masalahnya. Kita itu stres juga Sebenarnya loh, tuh Mas. gini, penumpang goalnya tuh sebenarnya bukan ya kinerja penting Mbak ya. Iya, Kinerja itu penting. Cuma SDM kita kan terbatas ya di Biro Ortala itu kan. Yang saya kira yang membaca secara lengkap komplit itu kan Mas Anang beberapa orang doang. aja Mbak. Yang enggak tim Ortala sana, biro timnya Pak Joko, Pak Subi itu. Pak Heeh. Joko Itu toh kan moco paling. iya, tapi kalau dilihat spesifik ya, terbukti ketika misalnya tertentu ada namanya capaian kinerja, ngundang Heeh. kabak-kabak TU. Heeh. Saya kan jadi penelaahnya juga tuh kan. Iya. Hmm. Saya tanya ini evidennya mana? Kata kabaknya, ya nggak tahu, tahu-tahu ada data ini katanya. Nanti saya tanya staf saya katanya, waduh, katanya. Dan kalau udah pimpinan udah ngomong kayak gitu mau nggak mau ya biro tanah ya sudahlah gitu kan. Ya gitu-gitu aja Mbak ya. Jadi nggak Iya. jelas, nggak Iya. berkualitas itu kan. Iya. Ya Terutama paling Mbak ya enggak. waktu Heeh. Rakernas di Semarang kemarin ya. Heeh. Saya, Heeh. Pak Nurudin, Kepala Biro ini Bu Ida bertiga tuh jemput Pak Ami dari Iya. bandara kita ke restoran kan makan. Lah pas makan itu Pak Ami tuh Pak Nurudin Kepala Biro Orta tuh ngasih LKJ kementerian ke Pak Ami. Iya. Pak Ami ini LKJ kami kementerian. Pak Ami Oh. nggak baca Mbak. Cuma Oh. nanya, itu datanya bener apa enggak Pak? Gituin aja. Bapenas. Paham Bapenas ya. Iya, karena ketika nyusun RPJMN, Iya. harusnya ya target RPJM itu menyinkronkan data yang ada di Kemenag dengan Kementerian Dasar Menengah. Hmm, iya. Tapi data kita tuh nggak dipakai, Mbak. Terus terang aja nggak dipakai itu, nggak Oh. dipercaya juga gitu. Karena Hmm. Iya, Kemenag kan pinter ngarang sebenarnya. yang Hmm. dipercaya Soal ngarang Dapodik tuh mas, pinter. yang Eh? dipercaya Dapodik. Iya, maksudnya tuh gini, Pak. Ya meskipun kita ada sumbernya dari EMIS ada, tapi EMIS pun sama, gitu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan juga itu kan datanya. Mhm. Terbukti yang tadi PHTC kan masa dari 87.000 cuma dapat 1.200, nggak masuk akal itu kan. Hmm. EMIS Mhm. itu, apalagi, apalagi itu yang data pendidikan yang rapinya kayak gitu. Apalagi data agama, jumlah tokohnya berapa, Nggak penyiarnya pas, ada nggak tentu. berapa. Oh, itu nggak jelas, ngarang semua itu. Kita Ini. Kemenak dalam angka aja baru baru kali ini. Kalau yang tahun di Kanwil itu kan Ya, baru kali ini. Kanwil Kemenak dalam angka, terus kantor Kemenak Kota Malang dalam angka. Sebenarnya madrasah juga seharusnya juga ada itu. Hmm. iya, kan itu kan wajib, Mbak. Sebenarnya ada apa namanya buku statistik ya. Masing-masing Mhm. Hmm. satgas itu harus ada. Hmm. Karena kan sebenarnya kan kami juga pengen mendorong ke sana pemanfaatan data statistik Iya. tidak hanya disusun aja, tapi digunakan juga untuk kebijakan itu. Hmm. Iya. Tapi kan Satker yang menyusun data buku statistik juga cuma beberapa sih. Biro Iya. Pusdatin aja, Mbak, itu setiap tahun hanya datanya sedikit itu, Mas. Cuma dia berapa sih kalau di buku data statistik cuma ada kurang lebih 80 form itu. Yang balik ke Hmm. sana itu ya, itu paling berapa 50. Rocan, saya itu nyusun form data itu sekitar 300-an itu ya. Itu yang kemarin saya share ke Pak Chandra itu mungkin udah sampai ke Bu Ika juga. Hmm. Itu yang balik ke kita Belum. itu cuma 10%. Hmm. Susah gitu. Data itu memang susah. Nah, sebenarnya Iya. itu data tadi, yang data yang sudah inkrah, artinya sudah Hmm. disepakati, sudah Iya. ditandatangani oleh pimpinan Satker itu yang digunakan, bukan data baru. Kalau data baru kan Hmm. sumber data juga nggak jelas itu Hmm. dari mana gitu. Itu Enggak. Mbak. Iya, Satu gini. lagi Mbak tadi Mbak, Apa? ini terkait dengan data Mbak. Ya, Tadi bisa di-share lagi Mbak, metrik kinerjanya Mbak. yang punya Kemenak. Ya tadi, yang tadi di-share Mbak Ika tadi. Sebentar, sebentar.
Sebentar Mbak ya, saya ngecas. Iya, iya. Oke Mbak, yang ini ya. Iya, Ini contoh nih ya, yang punya Mbak Ika ini. iya, ini yang Ini apa? ada nilai indeks kerukunan. Ini nggak ada Mbak. Nggak Berarti ada di Kankemen. berarti kita nggak usah Hanya ngambil ada ya, Kambil. Ini hanya ada di Kanwil. provinsi. Tapi kalau Mbak Ika mau ngambil, tetap mau ngambil, nggak apa-apa, bisa juga. Tapi sumbernya bukan dari BMPPSDM nanti. Sumbernya dari Hmm, Setara Institut. iya, iya, iya. Setara Institut itu setiap tahun menerbitkan nilai toleransi di seluruh kabupaten kota. Iya. Cek nanti Mbak Ika Iya. di Google itu ada tuh. Namanya Ini Setara Institut Nilai iya, Toleransi. sudah saya cek, Mas. Itu tapi kok nggak sama indikatornya dengan IKUB ya? Iya, memang nggak semua itu kan sampel ya. Tapi saya kira kalau di Pulau Jawa itu hampir semua ada itu kota kabupaten. Terutama di Hmm. kota-kota besar ya, kayak di Malang tuh ada. Tadinya kita nggak mau ngambil, Mas. Cuman kan kita ada FKUB itu dana operasional. Nanti cantolannya kemana gitu? Contohnya di ini, di apa namanya, dialog kerukunan di IKSK 1.3. Nggak ada. Oh, Oh gitu. Dialog satu titik kerukunan. tiga Iya, itu loh, dialog Oh, kerunannya, ya Mbak. di situ nomor satu nggak usah. oh ya udah. Nomor satu tak perlu. Alhamdulillah mengurangi kinerja. Ya, jangan Ini, usah banyak-banyak, Mbak. Capek satu aja iya. pusing. Ini Mas Anang lanjut, nggak maksudnya melanjutkan tadi kita apa Sebentar, maksudnya? sebentar, Mbak. Sebentar, Mbak. Saya belum selesai Iya, yang ini ya. iya, iya. Gimana? Selain nomor satu dihapus. Ya Satu hapus. dihapus. Terus nomor 1.2 sampai 1.4. Iya, Tahun 2029 itu targetnya ada 100%. Ini iya. nggak boleh, Mbak, sama Pak Penas. Oh gitu. Alasannya, kalau nanti tidak tercapai, nanti merugikan Satker sendiri. Maka dibikin Hmm. aja, meskipun nilainya bagus. Trennya itu kan 85, 90. Di ini aja tuh, naikkan 1, 96 gitu kan. Oh ya, Ini iya. pun juga nanti menjadi pertanyaannya orang Ijen loh ini. Iya, 80 datanya itu dari dari mana? mana? Ini dari Wangsit Iya, misalnya. Wangsit. Benar dari Wangsit. Seharusnya tuh ada data dulu Mbak Ika. Mbak Ika bikin data dulu yang form yang kemarin saya kasih itu loh ke Pak Chandra. Bikin dulu data KUA, jumlah KUA yang ada di Kota Malang itu ada berapa. Ada sudah lima Kemudian KUA. yang menyelenggarakan IWS itu berapa? Emang tahun 2025 sudah ada yang Sudah Sudah menyelenggarakan? menyelenggarakan semua semua, kalau Kota sudah. Malang. Oh sudah ya? Iya, Mm-mm. Ya sudah udah, menyelenggarakan. Heeh. orang instrumennya aja belum ada kok. Loh, enggak maksudnya kan ada kemarin itunya indikatornya itu, Mas. Yang pakai Enggak, sebentar Mbak izin. ya, Cara ngukur di KUA yang sudah penyelenggaraan IWS itu gimana sih? ya kegiatan yang terlaksana. Ya apa? Indikator apa? Variabelnya apa gitu? Ya terlaksananya kegiatan terkait dengan EWS, Mas. Ya apa? Apa? Contoh konkretnya apa Mbak? Iya di KUA menyelenggarakan kegiatan terkait dengan early warning system itu yang melibatkan unsur-unsur di luar Kemenak maksudnya. Iya, maksudnya tuh datanya tuh ada nggak? Contoh gini loh Mbak ya. Heeh. IWS ini tidak hanya sekedar seremoni yang kegiatan, tapi ada konkretnya. Contoh misalnya, KUA menerima pengaduan kasus konflik sosial keagamaan. Ada nggak? Cek. Yang kedua, KUA menyelenggarakan kegiatan cegah konflik. Cegah konflik itu contoh gini, ketika ada pengaduan misalnya ya, pengaduan perayaan keagamaan, Kristen misalnya. Kalau konflik kan jelas, misalnya konflik antar misalnya agama Islam dengan Kristen atau yang lain. Kalau cegah konflik ketika ada pengaduan bullying terhadap tokoh-tokoh agama, itu baru cegah konflik.
Cara mencegahnya bagaimana? Mediasi. Ada nggak kegiatan mediasi di sana di KUA? Oh, ada Jadi kayaknya. seperti itu. Jadi kalau Oh. hanya sekedar klaim menyelenggarakan ya semua bisa, tapi gimana dengan Ada evidennya gitu, Mbak? ada 5 Oh. kartu. Nah, itu instrumennya apa? Padahal IWS ini ada bukti konkretnya, itu berupa rekomendasi. Jadi ketika nanti sudah dimediasi, misalnya ada konflik antar keagamaan nih, dimediasi oleh KUA misalnya, maka diterbitkan namanya rekomendasi atau berita acara kesepakatan penyelesaian konflik. Nah, ini berita acara ada nggak? Kalau nggak ada berarti belum. Oh. Nah, saat ini aja harus disusun oleh PKUB. Belum berarti. Nek nggak ada ya berarti belum. Ya, terus yang kedua, jika konfliknya seperti apa gitu kan? Apakah KUA itu ada misalnya pengaduan-pengaduan tadi atau bagaimana? Kalau hanya forum dialog itu ya ada di nomor 2 1.3 itu. Tapi kalau KUA menyelenggarakan IWS, Early Warning System Response, namanya early kan, jadi Mm-mm. deteksi dini itu kan, Deteksi dini itu ya. seperti apa gitu kan. Mm. Gitu Mbak Ika, mau nanti dipertimbangkan kembali ya terkait dengan Iya, oh terkait IKBP. dengan ini targetnya ya Mas ya. Ya, Iya. terus yang Terus, kedua, heeh. sebentar Mbak, Iya, tadi iya. yang targetnya 100% tadi diturunkan. Iya, ini Yang diturunkan ya. kedua, jumlah audiens. Audiennya itu nanti di bab 1 dikasih Mbak ya, data-data minimal 2 tahun, 2023 dan tahun 2024. Ini kan menghitung jumlah penonton Mbak ya. Kalau Mm-mm. penontonnya susah dicari, kami nggak pernah menghitung misalnya. Heeh. Pakai aja misalnya yang Serta. digital. Hah? YouTube. Live streaming YouTube tuh Mbak. Itu ada Hmm. viewernya itu. Viewernya tuh berapa. Nah ketika nanti ini Mbak Ika harus menetapkan dulu baseline-nya tuh berapa. Baseline ini ditaruh di sini jangan sampai nggak ada baseline. Oh, gitu ya. Harus ada baseline-nya. Semua harus ada Baseline ini baseline. sebagai iya dong, Berarti. baseline ini sebagai pembagi untuk peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Misalnya nih 80, pembandingnya berapa, pembaginya berapa. Kalau 80 ini berapa Mbak pembaginya? Ini gitu. Nomor 1.43. Yang nomor Contoh misalnya ya, tahun Heeh. 2024 misalnya di YouTube itu ada 1000 misalnya. Heeh. 1.500 lah itu yang nonton. Maka ketika ada tahun 2025 peningkatan 80%, maka dari 1000 itu berapa meningkatnya? Gitu. Hmm. Kemudian tahun 2026 berarti misalnya meningkat 85%. Yang meningkat berapa dibanding 1000 tadi? Jadi pembandingnya itu sama, stagnan 5 tahun gitu. Ada Bisa sih. dipahami Mbak ya? Mas. Siaran langsung MTQ itu. Duh, ini kan berarti yang Ya, MTQ. menyelenggarakan Kemenak Kota Malang, Mas. Online Kota via YouTube Malang, ya. kecamatan, itu kan banyak, Mbak. Kan ada Yang seleksi tingkat kecamatan, ada seleksi, ada STQ, ada MTQ, ada Pesparawi. Banyak nih, Mbak. kita nggak pernah secara online itu nggak ada, Mas. Di YouTube itu nggak ada. Diadakan. Enggak lah, kita Oh, suruh nggak ngasih ada. Ya udah gini, penjelasan kalau kan nggak ada gimana? di-adjust aja nanti dari kan Kemenang Mbak Ika konfirmasi ke LPTQ Kota Malang berapa sih kira-kira itu kan. Dari sisi pesertanya itu berapa, kemudian penontonnya tuh berapa gitu kan. Jangan-jangan penonton cuma ada 5. Nggak ada penontonnya, penontonnya yang ngiring, yang nganterin. Iya, minimal tuh ada partisipan masyarakat. Kan namanya esensi kegiatan ini kan bukan kegiatannya sebenarnya kan. Tapi dampak dari kegiatan ini apa? Perubahan apa yang ada di masyarakat? Apa masyarakat semakin termotivasi membaca kitab suci? Atau misalnya lebih pengen belajar tilawah gitu kan? Agamanya telah benar. Apa MHQ dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Iya, berarti Jadi, tadi maaf Mas, tolong diulangi. Misal ini kan kayak yang saya tulis ini, yang saya karang ini loh, 13 ini kan baseline-nya 75. Berarti untuk menentukan di tahun 2025 itu berarti cara ngitungnya gimana? Baseline mana? 20. Ini yang mana? Indikator mana, Mbak? Yang IKSK 1.3 ini loh Mas. Misal. Oh, ini pendidikan dialog. Nah, berarti gini, dialog. Heeh. Dialog berarti Mbak Ika identifikasi dulu kompilasi berapa jumlah kegiatan dialog kerukunan yang diselenggarakan oleh Kankemenag Kota
dan KUA serta FKUB. Contoh misalnya dialognya itu ada 100. Nah, 100 dialog ini berapa jumlah dialog yang fokus dalam penyelesaian atau penerbitan rekomendasi IWS? Karena tidak semua ini mengarah ke sana. Contoh misalnya dialog terkait dengan peningkatan tata kelola FKUB. Itu kan berarti kan bukan orientasinya bukan untuk IWS. Tapi berapa jumlah untuk yang cegah konflik, deteksi dini maupun penanganan kasus konflik? Itu berapa dari jumlah total dialog yang diselenggarakan? Oh Itu. gitu. Nah, tahun 2025 misalnya di sini 75. 24. 75 ini pembandingnya berapa? Pembaginya berapa? Misalnya yang dari 100 itu yang diselenggarakan untuk penyelesaian konflik itu hanya ada 3 misalnya. Berarti 3 ini sebagai pembagi untuk 5 tahun di depan. Misalnya tadi ya 80% misalnya. Berarti 80% itu peningkatannya dari 3 kemudian dibanding 100 itu sekitar berapa ya? Kurang lebih sekitar ya ini ya Dibanding 80 33 per 80 kegiatan berarti kan? Ya kan? 80 Mm. kegiatan misalnya. Ini realistis enggak ini? Saya kira target-target juga jangan tinggi-tinggi, Pak. Iya Mungkin ya. cuma 2%, 3% itu juga tinggi. Oh, iya ya. Yang penting datanya ada. Oke, oke. Kalau datanya di kondisi umum nggak ada ya, ini kelihatan banget, Mbak, ini. Target ini dari Wangsit atau Ini dari seksi, Mas, dari seksi. Aku kan cuma merekap aja. Enggak, ini Mas Nanang yang kemarin kan dengan ini loh. Ini satu lagi saya mau tanya terkait nggak boleh sampai 100. Ini kan untuk tata kelola itu kan katanya teman-teman kalau nggak 100 kita nggak sukses, Mbak. Ini loh, misalnya terkait iya dengan memang. Ya, contoh persentase ya itu kan satu. Oke. ini Nih, 14,3, saya mau 14,4 ini Mas. Teman-teman keuangan nggak mau kalau targetnya di bawah 100 karena katanya kan kasusnya kan setiap tahun itu beda. Maksudnya ini bukan yang oke. gitu loh. Ya, jadi gini, Mbak. Hmm. Ini di Kementerian Agama pun itu Biro Keuangan itu tidak berani mentargetkan 100%. Biro Keuangan ya. Alasannya gini, tolong dicermati nomenklaturnya Mbak Ika. Di sini tuh ada tepat waktu dan standar. Kalau tepat waktu bisa jadi 100%. Tapi apakah semuanya itu sudah sesuai dengan standar atau tidak? Nanti Mbak Ika bisa lihat di Sakti. Di Sakti laporan keuangan Satker, semua Satker yang ada di Kota Malang. Itu Ini pasti ada namanya Oh, udah, ya catatan udah, ya udah. to-do list. Udah. To-do list namanya. Mm-mm. Apa sih to-do list apa ya? To-do list atau to-do list ya? To-do list ya? To-do list. Catatan to-do list. Itu ada namanya apa namanya? Catatannya. Ketika ada catatan, maka dianggap tidak standar. Nah, nanti dicek di saktinya. Nah, berarti kalau ini kan orang keuangannya nggak lihat sakti ini kan. Yang penting 100% ya gitu kan. Jadi seperti itu Mbak Ika. Oh iya Contoh iya. lain misalnya di 14,5. Mm-mm. Ini 100%. Tolong dilihat kembali di simak BMN. Itu ada nilainya. Berapa nilai terkait dengan kualitas pencatatan BMN. Itu nggak nyampe Mbak 100% nilainya itu semuanya. Oh, Gitu. Kalau hanya menyusun tepat waktu mungkin iya ya, tapi ya. eh, kualitasnya bagaimana gitu. Itu yang Iya, iya. menjadi sorotan untuk tata kelola keuangan ya ini ya. Iya. Jadi meskipun itu saya yakin ya kalau di Kota Malang itu sempurna semuanya itu. Enggak. Tapi iyalah apalagi komandannya Mbak Ika kan. Waduh, enggak. Ya, Ini ngarang-ngarang Mas sudah. Ya udah nanti ini dibetulkan Mas. ya, Kita banyak yang meskipun 100. itu nggak sebentar Mbak, meskipun itu Ya. sempurna, nggak apa-apa itu sempurna. Tapi kalau bisa ya jangan 100% ya. Bikin aja 95, 96. Kalau nggak ekornya aja dirubah. Contoh misalnya 90, 95,26%.
Yang berubah angka desimalnya aja gitu. Adapun nanti bisa capainya 100% ya nggak apa-apa ya kan jadi 110% jadinya. Atau 102%. Kan lumayan. Iya, Dibanding misalnya tahun capaiannya. 100% terus kemudian nggak tercapai gitu. Itu Mbak. Ya kemarin itu ada himbauan katanya jangan pakai desimal gitu. Maksudnya dihindari desimal itu. Yang nggak pakai desimal itu yang satuan ukurnya jumlah. Oh, oh kalau prosentase enggak apa-apa ya? Memang persentase kan memang Iya, untuk nggak bisa. numerasinya Iya, kan memang harus ada koma, iya, nol nol iya. berapa. Mas, ini maaf, yang ini udah ya berarti ya. Saya mau mengkonfirmasi Sebentar yang Mbak, tadi. sebentar, Oh, sebentar, belum. Oh iya, sebentar, sebentar. iya. Termasuk yang ini ya Mbak ya, yang tindak lanjut LHP itu 100%. Terus bawahnya Mbak, izin Mbak. Oke, terus ada nggak yang tidak diambil? Yang tidak diambil itu indeks indeks itu Kesehatan. kesehatan nggak diambil. Oh iya, iya, itu memang belum ada ya. Itu memang pada titik oke. Terus Sama ini Mbak, Mbak, yang roadmap 17.2 itu seharusnya itu kinerja dari Ortawa. Jadi kalau di Biro Ortawa kan menggunakan PMA 44 ya zaman dulu ya, Ortaker itu. Itu ada namanya Sifat Doktik ya, atau fungsi dokumentasi dan teknologi informasi. Tugasnya itu membuat grand design atau roadmap atau market kalau di perguruan tinggi mungkin Mbak Ika tuh kalau ke UIN itu mesti lihat tuh market, UIN Iya Malang itu ada market, iya, marketnya. iya, iya. Nah, harusnya ada juga di Satker. Fungsinya ketika nanti Satker, waktu itu ada revitalisasi atau rehab itu tidak redundant, jangan itu terus. Harus jelas Berulang. tahun ini apa, fokusnya tahun depan apa, itu jelas. Jadi seperti itu Mbak, Yang dibuat nanti ya. 17.2 itu ya maksudnya. Ya, itu. Maksudnya Itu Mbak. Oke perkembangan Mbak, ini kata. cukup lah. Mbak, iya udah cukup. Bentar, bentar. Mas, tadi yang apa terselesaikan hukum tindak lanjut. Bentar. Tak matikan aku punya aku. Kalau nggak boleh 100%, padahal kan kita harus menindaklanjuti. Ya. Emang udah zero temuan di sana, Mbak? Ya kalau ada hasil audit kan mesti wajib ditindaklanjuti, Mas. Iya, iya Bu. Tapi pertanyaan saya, sampai hari ini masih ada nggak PR-PR TLHP dari tahun-tahun sebelumnya gitu? Mbak Ika, mute Mbak Ika. Oh iya. Ada Mas yang belum Ah, tahun 2000 berapa kemarin? ya, berarti kan ada. Artinya gini, itu sudah ditindaklanjuti. Sebenarnya tuh goalnya tuh Sudah. bukan prosesnya, tetapi hasilnya. Karena indikator ini untuk pengungkit dari pembangunan zona integritas. Syarat Satker WBK itu tidak ada TLHP dan Ya. capaian 100% kan gitu Mbak. Mm-mm. Maka kalau bisa jangan 100%. Mm-mm. Kalau sudah nol zero kayak kayak Kamil Bali tuh bolehlah 100% lah gitu kan. Kemarinnya seperti itu kok. Mm. Iya, iya. Ya nanti diperbaiki Mas. Mas maaf Mas Nanang melanjutkan yang tadi kalau misalnya memang kita perkinya itu pakai 2025 transisi, saya tuh membayangkan membuat LKJ-nya ini loh Mas. LKJ-nya kalau berarti kita ngikuti perkin yang lama, berarti kan nanti ketika kita membuat analisis LKJ di tahun 2026, itu kita nggak ada pembanding Mas. Gimana itu? Sebenarnya nggak masalah juga sih Mbak. Kalau masih pakai yang lama juga nggak masalah. Ini nanti berlaku untuk tahun 2026 juga nggak masalah. Karena baik yang masa transisi maupun yang sudah existing ya, Mm-mm. ini nggak ada masalah itu. Dua-duanya dibenarkan. Karena di proses Permenpan 10 maupun Permen Bappenas nomor 10 maupun di Perpres 80 itu sebenarnya tuh idealnya Satker itu menyusun 3 dokumen restra sebenarnya. Ada restra teknokratik, ada rancangan restra dan dokumen restra. Jadi nggak masalah juga. Kalau misalnya LKJ tahun 2025 misalnya disusun berdasarkan perkin yang
sudah ditandatangani bulan Januari kemarin, saya nggak masalah Mm-mm. juga, gitu. Tapi Tapi kalau mau dirubah ya nggak apa-apa. Kami di eselon 1 tuh inisiatifnya merubah. iya, Jadi merubah disesuaikan perkinnya ya. gitu. Heeh, Ya, disesuaikan itu dengan hanya untuk perkin ini yang aja, baru. untuk antisipasi sewaktu nanti Ijen minta kok perkinnya nggak sama gitu. Jadi kita bisa menyajikan perubahan perkinnya gitu, Mbak. Iya. Satu lagi Mas Nanang, punten. Ini mumpung apa Satu apa di-clear-kan. dua, satu nanti beranak terus. Enggak, ini satu lagi. Beneran habis ini udah sungkan. Aduh, ini loh terkait dengan kita harus mencantumkan RO dan IKRO. Itu kan kalau kita lihat misalnya ya, contoh ini Mas, yang ada di 9.1 ya. Itu pendidikan inklusif itu ternyata hanya dari pendidikan pesantren misalnya. Itu berarti kita ngambil yang itu berarti. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Iya, sebenarnya itu Oh, kan kemarin juga jadi pertanyaan ya dari iya. Bappenas juga. Kenapa yang Mm, Rama, RO ini iya, nggak ada gitu kan? iya. Itu apa namanya? Jadi eh coba Mbak di bawah Mbak, sebentar Mbak, bawah. Ini ada Terus yang saya RO-nya mana? Haydin, Oh ada ya, yang nanti saya gini ya. Haydin. Sebentar Mbak, saya Ah. share screen Mbak. Oh iya, saya berhenti dulu sebentar. Ya. Oke. Nah ini ya, kelihatan Mbak. Bentar, belum. Untuk penulisan lampirannya seperti ini. Untuk kan kemenak ya. Kalau madrasah sih nggak ada masalah tadi. Ya. Untuk kanwil, kan kemenak itu seperti ini. Itu pertama dimulai dari program dulu Mbak. Programnya, Heeh. SK, IKSK semuanya, IKSK semuanya. Hmm. Misalnya satu SK agama tuh ada berapa ya? 7 ya tadi ya, yang Iya. pendidikan ya. Loh kalau di Satu. kita nggak ada, kan kita nggak punya pembimas, Mas. Kristen, Katolik, Buddha Ya, itu maksudnya ini aja, maksudnya yang yang ada ada. aja gitu. Oh iya Yang iya. ada. Oh. Nah, nanti baru kegiatan di sini, kegiatan RO IKRO. Oh. Nah, kegiatannya apa saja? Misalnya Pendis, Kristen ada nggak Kristen? Berarti cuma satu DIPA Mbak ya sana ya? Dua DIPA ya? Loh, enggak, kita ada di Sekjen, Bimas Islam, Pendis, sama Kristen itu tapi cuman operasional sama Ya, transport ya aja. contoh tadi ya Mbak. Berarti kan misalnya Iya. program dukungan manajemen sini ya, Heeh. dukungan manajemen, SK-nya apa semua yang dari SK hukum, SK perencanaan, SK macam-macam itu kan. Meskipun Tuangkan kenyataannya di di POK kita nggak ada kode selain misalnya kayak Pendis kan hanya 2129. nggak Bisa apa-apa, tetap yang ada aja Mbak. dicantumkan. ROI Tetap KRO-nya tetap dicantumkan, dicantumkan meskipun di POK kita nggak ada. nggak apa-apa. Itu kan ini ya, ini kan dokumen proyeksi ya. Oh, Jadi gitu. bukan dokumen pelaksanaan anggaran, proyeksi. Ya kita Oh perlu iya. memproyeksikan, kita merencanakan, kalaupun ada anggaran atau tidak ya tergantung upaya dari pimpinan satkernya gitu. Nah, dengan hadirnya RO, contoh misalnya RO terkait dengan apa ya, MTQ misalnya. Heeh. Meskipun nggak ada anggaran, ketika nanti ada hibah dari Pemda, maka hibah tadi bisa dialokasikan pada RO MTQ. Gitu Mbak. Berarti untuk pengisian anggarannya itu kalau saat ini nggak ada itu untuk tahun selanjutnya itu diisi atau gimana, Mas? Ya, kalau anggaran ini kan bukan jadi patokan. Oh Anggaran ini gitu. kan hanya sebagai proyeksi. Oh. Kalau nggak Gitu. diisi nggak apa-apa berarti. Ya diisi, Oh artinya diisi. proyeksi yang mau diupayakan itu Mbak. Ada nanti misalnya yang pelaksanaannya nggak dapat anggaran sama sekali, nggak masalah juga. Kan ada dari non APBN sebenarnya. Ya udah nanti di Gitu. itu. Kalau kami ngisinya seperti itu Mbak. Ya. Boleh share nanti ini loh filenya Mas, aku dikasih. Ya di screenshot aja Mbak, ini gue bisa. Aduh. Ini contoh aja Mbak, di Kanwil dan Kankemen. Karena kan Kanwil Kankemen itu kan mengampu beberapa DIPA ya. Jadi Iya. nggak seperti madrasah. Madrasahnya cuma satu program apa namanya PAUD, program kualitas pembelajaran sama Dukman cuma 3 program. Tapi kalau di Kanwil kan kemana kan hampir semua program. Enggak deh, pendidikan tinggi enggak. Gitu. Itu Mbak ya. Contohnya Iya, seperti ini Mbak. iya, iya, Mas. Oke. Mas, Da- udah penutup.
Ini punyaku, madrasahku itu kan madrasah unggul semua, Mas. Min. Min itu kan nggak wajib. Tapi kemarin tuh kita Min kepala madrasahnya berketetapan, udah kita buat juga. Cuman kan emang ininya beda ya, template-nya. Kalau mereka karena kan sama dengan kayak eselon 4. Maksudnya yang dia buat itu nanti rencana hasil kerja. Itu nggak apa-apa ya, Mas Nanang ya? Apa-apa, nggak apa-apa, Mbak. Untuk pengandalan nggak apa-apa. Iya, Kalaupun nggak bikin Renstra, bikin buktinya aja sih nggak apa-apa. iya rencana aksinya. Jadi nanti Mm, targetnya dari hasil dialog kinerja. iya. Gitu. Apa boleh Jadi istilahnya tetap renstra nggak apa-apa? nggak apa-apa. Rencana Tapi strategi. ini ya, mau nanti kalau di madrasah itu jangan Heeh. dibalik, Mbak. Gimana? Apa namanya? Erkam baru Renstra. Jadi Enggak Erkam sudah. dulu, mulai dari IDM, Erkam, Hmm. terakhir itu tertinggi itu adalah Renstra. Jadi kan karena Hmm. banyak sekali itu kan yang menganggap ya kamu udah punya Erkam ngapain bikin Renstra. Apalagi di Oh, perguruan tinggi juga banyak tuh kan. Mereka tuh bikin RSB nggak bikin Renstra. Padahal sekarang hierarkinya tuh apa payung iya. hukumnya lebih tinggi Renstra. Gitu kan. Iya kan renstra itu kan pokoknya dokumen yang tertinggi kan, Mas. Iya, iya Maksudnya betul. untuk yang lain-lain itu kan harus mengacu ke renstra. Ya, Ya betul, mungkin Mbak. sementara itu Mas Nanang maaf Siap, sudah Mbak Ika. menyita Ya, waktunya, kalau nggak tahu sudah deh. dilantik Madia, jangan Aduh, lupa syukurannya. apanya? Syukurannya jauh banget. Aduh. Ya enggak lah, saya juga lagi berjuang juga Mbak, tapi Mbak Ika udah tahap kedua tuh udah lumayan, udah bagus. Ya Pak Mas Nanang itu kualitasnya udah kayak Pak udah Enggak lah, utama, udah menguasai semua. enggak. Saya tuh bisa ngomong kayak gini kan karena tiap hari ngurusin ini. Kalau Mbak Ika kan banyak yang Aduh, diurusin, Mbak. enggak. Jadi wawancara. Sekarang Mas Nanang jadi sendiri ya, Bu Ida kan nggak ada ya. Wida lagi ngurusin nyusun resra perguruan tinggi. So Dia kan Indonesia. di UIN Cirebon, lagi nyusun Iya. resranya UIN Cirebon. Lalu Oh, iya iya. koordinasi dengan kita. Iya iya. Ya Mas Nanang moga-moga selalu sehat ya. Terima kasih Amin, amin ilmunya. Mbak Ika, siap Mbak Ika. Jangan apa Ya, moga-moga ini ditunggu bermanfaat. SK-nya di pusat ya. Aduh aduh aduh. Makasih banyak ya Mas Nanang. Ya, sama-sama Mbak Ika, ya. Apa Siap. moga-moga sehat dan lancarlah Ya, semuanya. tolong Mbak ya, minta Nggih, tolong nggih. Mbak dikawal madrasahnya Mbak. Iya iya Mas. Iya iya. Siap, Matur nuwun siap. Mas Anang. Iya iya. Sama-sama Mas Billy ya. Nggih. Makasih banyak. Siap. Nggih. Oke, Matur sami-sami. Oke, nuwun. Nggih, matur kasih. sami-sami. Oke. Monggo kalau mau live nggih. Matur Siap, suwun Mas siap. Nanang. Makasih Mbak ya. Nggih, Yuk, makasih. Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam. Nggih. Aduh. Apa gimana nih caranya Mas N-nya? Recordingnya ini di itu, pause. Sudah, stop recording.